Shalom Elohim Bapa Yahweh yang ada di dalam Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim Roh Tuhan Yesus dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim Roh Kudus dalam Bunda Hamdani. Shalom Elohim saksi-saksi surga. Shalom Elohim malaikat-malaikat surga. Shalom Elohim 7 guru. Shalom Elohim orang-orang kudusnya Tuhan. Shalom Elohim anak-anak Tuhan di seluruh dunia, pemberita-pemberita suara kebenaran dari dunia ilahi. Firman Tuhan dari Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak patuh dan tidak mengingat perbuatan ajaib yang telah aku perbuat di antara mereka. Mereka keras kepala dan ngotot untuk kembali ke Mesir. Tetapi Engkau Allah yang sudah mengampuni, pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ini adalah gambaran bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perhentian. Mereka diproses di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena mereka selama di tanah Mesir, mereka ditawan oleh roh-roh yang ada di Mesir. Mereka diperbudak di sana, mereka bekerja rodi. Mereka juga dipaksa untuk menyembah dewa-dewa yang ada di sana. Sehingga untuk memproses mereka perlu proses untuk melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan di Mesir menuju ke tanah perhentian, tanah Kanaan. Tapi ketika di dalam padang gurun itu, mereka sering memberontak kepada Tuhan, keras kepala melawan Musa, dan mereka juga sering meminta kepada Musa untuk dikembalikan ke Mesir dan berkata bahwa kehidupan di Mesir lebih enak, kehidupan di Mesir suka-sukanya mereka daripada dibawa ke padang gurun diproses di sana. Tetapi Tuhan tetap panjang sabar, Tuhan tetap mengasihi sampai proses perpecahan di padang gurun itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun karena kebebalan dan kedegilan hati bangsa Israel itu sendiri. Sedangkan dikatakan bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan datang, di mana di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, di dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yaitu digenapi dalam Yesus. Jadi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama ini, pembebasan seperti pembebasan dari tanah Mesir menuju kepada padang gurun, menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, demikian juga yang terjadi saat ini, di mana kita diproses Tuhan keluar dari dosa-dosa lama, manusia lama kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita menuju kepada suatu tanah perjanjian. Pembebasannya itu kerjaan 1000 tahun damai. Tetapi terkadang kita ingin kembali kepada dosa lama kita, seperti yang terjadi dengan bangsa Israel, memberontak kepada Tuhan. Kita tidak mau diproses di dalam dapur peleburan iman. Kita maunya suka-suka kita. Kita menyukai dosa lama yang menawan, yang penuh dengan roh kita ditawan oleh roh-roh dunia. Padahal itu yang dikehendaki Tuhan adalah kita harus setia dalam dapur peleburan. Kita harus diproses supaya seperti Kaleb dan Yosua itu sampai kepada tanah Kanaan. Karena tidak semuanya memasuki tanah Kanaan itu. Banyak generasi yang mati di padang gurun. Demikianlah juga saat ini suara-suara kebenaran itu diperdengarkan. Suara-suara kebenaran itu Tuhan sendiri sudah ada di tengah-tengah manusia, menyampaikan kebenaran-kebenaran sejati untuk kita sampai kepada tanah perhentian, yaitu tanah kerajaan 1000 tahun damai. Dan dikatakan di dalam Roma 10 ayat 14, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakan jika tidak ada yang mengutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 18, adakah mereka mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi suara kebenaran ini tidak bisa dibendung. Suara ini akan bergema di dalam setiap, entahkah di sosial media
kami melalui kesaksian-kesaksian itu akan terdengar oleh semua orang, perkataan-perkataan itu akan terdengar bagi semua orang. Tetapi di ayat 19 aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Adakah kita menanggapi suara-suara kebenaran yang sudah disampaikan oleh saksi-saksi surga, oleh Tuhan sendiri yang sudah di tengah-tengah manusia? Adakah kita menanggapinya, atau kita banyak yang dari orang-orang yang berkata, oh itu adalah ajaran sesat, masa begini, masa begitu, padahal jelas-jelas semua pembukaan Alkitab di Wahyu, di mana Tuhan Yesus itu akan datang sebagai raja, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dialah yang menjadi raja, dan dikatakan dalam kitab Wahyu, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang disambar dan dibawa kepada tahta Allah, yaitu Tuhan itu sendiri yang akan lahir di tengah-tengah dunia ini, Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini manusia tidak percaya, manusia banyak yang bebal, manusia tidak mau bertanya, manusia tidak mau merendahkan hati, tidak mau berlutut di hadapan Tuhan dan bertanya untuk firman Tuhan yang berkata bahwa kita yang buta, kita yang tuli, kita yang telanjang akan dibukakan suara kebenaran itu jika kita sungguh-sungguh mencarinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim. Amin, amin, amin.